Bagi Putin, musim semi 2026 seharusnya menjadi awal serangan besar yang memungkinkannya mengklaim operasi militer khusus sebagai keberhasilan. Tapi kenyataannya tidak berjalan seperti itu. Serangan balasan Ukraina melibas pasukan Rusia. Perang Putin runtuh setelah Ukraina membutakan tentara Rusia dan kemudian melakukan manuver besar yang tidak pernah diduga siapapun. Ini adalah pembebasan, ini adalah derusifikasi. Dan hal ini telah membuat Ukraina memecahkan banyak rekor, dimulai dengan pembebasan wilayah Ukraina terbesar yang pernah kita lihat sejak serangan balasan tahun 2023. Selama 2 bulan pertama tahun 2026, Ukraina berhasil merebut kembali 100 mil persegi wilayahnya. Sebagian besar berada di wilayah Zaporizhia, serta wilayah-wilayah selatan lain di negara itu yang direbut kembali dari Rusia. Itu disampaikan oleh United 24 Media. Derusifikasi atas begitu banyak wilayah ini tidak hanya merupakan wilayah terbanyak yang berhasil dibebaskan Ukraina sejak tahun 2023, tetapi juga pertama kalinya sejak serangan balasan yang diluncurkan pada tahun itu, Ukraina berhasil merebut lebih banyak wilayah daripada yang hilang ke pasukan Putin. Ini menandai perubahan besar dalam perang Ukraina dan dinamika pertempuran, menunjukkan Ukraina akhirnya mendapatkan momentum di lapangan untuk pertama kalinya dalam hampir 3 tahun. Dorongan lambat pasukan Rusia telah terhenti di sebagian besar garis depan, dan Ukraina memanfaatkan posisinya yang baru untuk merebut kembali wilayah yang sebelumnya dianggap aman oleh Putin. Dorongan itu mendapat bantuan besar dari SpaceX dan keputusan Elon Musk untuk akhirnya memutus akses Rusia ke jaringan Starlink, yang sebelumnya bisa diakses Rusia melalui terminal ilegal yang mereka berikan kepada tentaranya. SpaceX akhirnya membuat daftar putih untuk terminal Starlink Ukraina dan memutus otomatis terminal ilegal Rusia yang dipakai di Ukraina, langkah yang menurut sebagian orang sudah seharusnya dilakukan sejak lama. Hasilnya adalah kekacauan di seluruh garis pertahanan Rusia. Dan disinilah keadaan mulai berbalik menguntungkan Ukraina. Gerak maju Ukraina ke Zaporizhia dipicu oleh terputusnya komunikasi total yang terjadi setelah pemutusan Starlink. Dalam sekejap, para penyusup Rusia yang telah menyelinap ke wilayah Ukraina dan bersembunyi sambil menunggu bala bantuan tidak lagi menerima informasi apapun. Terisolasi dan tak tahu situasi, para penyusup dilumpuhkan satu persatu oleh regu pencari dan penghancur Ukraina, memaksa cengkeraman Putin yang rapuh atas wilayah luas di selatan Ukraina makin longgar. Rusia masih berada dalam posisi yang sangat lemah dalam hal komando dan kendali, bahkan ketika mereka dengan putus asa berusaha mencari alternatif untuk terminal Starlink yang telah dimatikan dan tidak bisa lagi mereka gunakan. Ini terjadi di saat terburuk bagi Putin. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Putin dan kroninya di Kremlin tengah menyiapkan serangan musim semi yang diperkirakan berlanjut hingga musim panas atau bahkan gugur. Serangan ini bertujuan menyerang sabuk pertahanan di Donetsk dan merebut lebih banyak wilayah di selatan Ukraina. Namun seiring pasukan Ukraina terus maju, Kremlin terpaksa meninjau kembali tujuan-tujuan tersebut karena pasukan Rusia justru harus bertahan secara tak terduga, kebalikan dari apa yang seharusnya mereka lakukan musim semi ini. United 24 Media melaporkan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan serangan balasan yang membawa hasil besar bagi Ukraina memang dirancang untuk menggagalkan serangan musim semi itu. Bahkan saat Rusia mencoba mengumpulkan pasukan di dekat target penting seperti Hulia Polia, mereka melakukannya setelah 2 bulan mengalami kerugian terus-menerus yang membuat rencana Kremlin berantakan. Musim semi ini seharusnya jadi momen kemenangan Rusia, namun yang terjadi justru Ukraina terus menyerang dan membebaskan lebih banyak wilayah dari pendudukan Rusia. Apa yang tampaknya dimulai sebagai serangan balasan lokal yang dipicu oleh hilangnya akses Starlink oleh Rusia, kini telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Bahkan ketika cuaca musim dingin mulai membaik di Ukraina, yang seharusnya menjadi waktu yang tepat bagi Rusia untuk melancarkan serangan, justru Ukraina yang terus meraih kemajuan dengan bertahan dengan baik melawan pasukan yang telah dikumpulkan oleh Putin. Bukan seperti ini seharusnya keadaan bagi Rusia. Putin ingin menghancurkan infrastruktur energi Ukraina selama musim dingin agar Ukraina menyerah lebih awal. Strategi itu gagal. Ukraina mampu bertahan dari serangan udara dan bangkit lebih kuat dari perkiraan Rusia saat musim dingin yang diprediksi membuatnya runtuh. Dan saat cuaca mulai cerah, proses derusifikasi terus berlanjut. Para blogger militer Rusia sedang kalang kabut. Itu menurut Institute for the Study of War atau ISW yang melaporkan dalam penilaian mereka pada 25 Maret tentang invasi Putin.
Para blogger militer sekarang mulai mengkritisi strategi infiltrasi yang selama tahun 2025 banyak diandalkan Rusia dan yang masih coba mereka manfaatkan meskipun tim pemburu dan penumpas Ukraina terus menyingkirkan para infiltrator tersebut. Menurut para blogger militer, Rusia tidak dapat maju dengan taktik seperti ini. Tidak akan ada kemenangan mendasar yang bisa diraih Rusia kecuali ada reformasi besar-besaran terhadap seluruh struktur pasukan, termasuk meninggalkan strategi infiltrasi dan kembali ke serangan mekanis besar-besaran yang menggempur pertahanan Ukraina. Blogger militer menyebut pasukan Rusia butuh sekitar 100 tahun merebut sisa Ukraina, sejalan dengan penilaian ISW yang memperkirakan 83 tahun untuk menguasai sisa wilayah negara itu. Jika mereka mampu mempertahankan laju kemajuan seperti sejak Februari 2025, menurut laporan ISW, 1 abad terasa sangat lama untuk menunggu kemenangan yang seharusnya datang pada 2026. Entah bagaimana, situasinya justru makin buruk bagi Putin saat ia mencoba merespons derusifikasi Ukraina di banyak wilayah. Rusia berupaya memperkeruh situasi itu. Itu gagal. Menurut laporan ISW tanggal 22 Maret, Komando Militer Rusia mengerahkan pasukan Spetsnaz ke Ukraina Selatan dengan tujuan menghentikan serangan balasan Ukraina di jalurnya. Pasukan itu bergerak ke Oleksandrivka, tempat Ukraina mencatat kemajuan paling mengesankan. Namun, para agen yang disebut-sebut elit ini sama sekali tidak berhasil mencapai apapun sejak mereka dikerahkan. Rusia tetap memakai taktik infiltrasi yang telah berhasil ditangkal Ukraina secara efektif. Rusia kesulitan membangun kemampuan pengintaian udara yang konsisten menurut laporan ISW. Belum ada pembalikan atas kemajuan Ukraina beberapa bulan terakhir. Putin telah mengirimkan pasukan terbaiknya hanya untuk menemukan bahwa bahkan mereka pun tidak cukup baik untuk menghentikan derusifikasi besar-besaran yang sedang terjadi di seluruh wilayah selatan Ukraina. Namun disinilah situasi benar-benar serius bagi Putin. Bahkan ketika dia melihat pertahanannya runtuh di selatan, Putin adalah seorang pria yang tetap berpegang pada rencana, tidak peduli seberapa konyol rencana itu sekarang. Itu yang dia lakukan saat serangan musim semi, memerintahkan pasukan lemah maju melawan pertahanan Ukraina meski kehilangan wilayah di selatan. Donetsk tetap jadi target utama, sementara Zaporizhia menyusul, dan upaya Rusia ke sana justru memecahkan lebih banyak rekor. Jumlah korban yang sangat tinggi tercatat di pasukan Rusia yang melemah dan kerugian ini terus naik sehingga Zelensky dan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrskyi, menyatakan perekrutan Rusia tak cukup untuk menutupi kerugian itu. Kami baru saja menyebutkan rekor lain yang terpecahkan. Pada 19 Maret, Telegraph melaporkan bahwa Rusia telah kehilangan 1.710 tentara 2 hari yang lalu, yang merupakan jumlah korban harian terbesar yang dialami Rusia di tahun 2026 sejauh ini. Pasukan sistem tak berawak Ukraina berperan besar dengan menewaskan 900 orang suruhan Putin dalam sekitar 1,5 hari, tambah media tersebut. Kerugian besar ini sangat menghancurkan bagi Putin dan menjadi tanda jelas bagi Ukraina bahwa serangan musim semi telah dimulai. Rusia tidak memperoleh banyak wilayah atau menjalankan strategi baru yang tidak diduga Ukraina. Mereka hanya mengirim lebih banyak tentara sebagai pasukan tumbal ke mesin pembantai dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ukraina dengan senang hati menghancurkan tentara Rusia dan melemparkan sisa tubuh mereka ke wajah Putin. Inilah strategi Rusia yang hanya mengandalkan jumlah personel, mengorbankan tentara demi keuntungan kecil. Untuk melawan strategi tersebut, Ukraina menerapkan langkah terarah dan cerdas pada pasukan Rusia yang lemah. Ukraina memperoleh lebih banyak dibandingkan yang dikeluarkan, sedangkan Rusia kehilangan banyak tentara tanpa hasil nyata. Hari pemecahan rekor seperti itu bukan kejadian satu kali bagi pasukan Putin. Kini pasukan Putin mulai terkikis setelah Ukraina 2 bulan terakhir mendorong mundur dan menghancurkan cadangan Rusia. Menurut laporan ISW lainnya, yang satu ini dari tanggal 23 Maret, Rusia kehilangan 6.090 tentaranya selama 4 hari antara 17 Maret hingga 20 Maret. Itu berarti rata-rata jumlah korban per hari adalah 1.520 orang. Dan itu menjadi pendahulu dari minggu yang dimulai pada 17 Maret, di mana Ukraina menyebabkan 8.710 korban di pihak Rusia. Ini tidak dapat dipertahankan bagi Rusia, tapi inilah kenyataan dari serangan musim semi. Kampanye derusifikasi Ukraina di wilayah selatan negaranya telah sangat efektif. Rusia tetap mencoba merespons di medan perang maupun soal pemadaman Starlink. Putin berharap semuanya berubah, tapi ia keliru.
Sebelum membahas itu, kami membuat The Military Show untuk menjelaskan pergerakan kekuatan di medan perang. Jika ingin melihat lebih banyak, jangan lupa berlangganan saluran ini. Sekarang, bagaimana Rusia merespons? Rusia kini berupaya membuat versi mereka sendiri dari sistem satelit itu setelah SpaceX menarik sistem Starlink dari mereka. Menurut laporan tanggal 24 Maret dari Center for Eastern Studies yang dirilis sehari sebelumnya, sebuah roket peluncur Soyuz 21B Rusia membawa 16 satelit yang akan menjadi bagian dari sistem komunikasi broadband orbit rendah RASFET yang sedang coba dibuat oleh Rusia ke orbit. Dalam beberapa tahun, ratusan satelit seperti ini akan diluncurkan menurut Bureau 1440 perusahaan di balik sistem tersebut. Namun, inisiatif ini sudah dikembangkan sejak 2020 dan bahkan ratusan satelit pun, apalagi 16 satelit baru yang dikirim Rusia ke luar angkasa, tetap tak sebanding dengan layanan Starlink untuk pasukan Rusia. Konstelasi satelit SpaceX terdiri dari lebih dari 10.000 unit memberikan cakupan secara global. Rusia mungkin beralasan cukup memiliki cakupan di Ukraina, namun yang terlihat hanyalah upaya lemah meniru sistem komunikasi yang jauh lebih unggul dibandingkan versi Rusia yang masih baru ini. Bagi Rusia, memiliki beberapa satelit lebih baik daripada tidak punya sama sekali. Mereka tidak akan mengatasi kenyataan bahwa Kremlin melarang penggunaan Telegram di garis depan, yang justru memperburuk masalah komunikasi yang muncul akibat hilangnya Starlink. Namun, satelit-satelit itu tetap ada, menyediakan internet bagi pasukan Rusia yang tidak bisa memanfaatkannya sesuai kebutuhan jika ingin peluang serangan musim semi berhasil. Rusia juga mencoba menguji pencapaian Ukraina. Saat Ukraina terus maju sejak akhir Januari, New York Times melaporkan Rusia mengumpulkan pasukan di lokasi yang dianggap kunci untuk serangan musim semi dan musim panas. Laporan itu memuat komentar Letnan Kolonel Vitali Gwerzak, komandan Ukraina di Zaporizhia, yang mengatakan mereka berkumpul di tempat-tempat ini dan ingin mendorong kami mundur. Putin tampaknya ingin merebut kembali wilayah yang baru saja hilang dari Rusia setelah pembebasan besar-besaran oleh Ukraina, agar bisa merusifikasi lagi daerah yang telah diderusifikasi. Kita juga melihat hal serupa di arah Huliopola, wilayah yang sebelumnya disebut, di mana Rusia memperkuat pasukannya. Pasukan tersebut kini melancarkan serangan dalam jumlah lebih besar dibanding waktu manapun di tahun 2026. Sirski mengonfirmasi hal ini, menyatakan pada 15 Maret bahwa intensitas operasi ofensif di wilayah Hulia-Polia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Pravda juga mengonfirmasi pernyataan ini, mencatat bahwa intensitas aksi ofensif di arah tersebut lebih tinggi dibandingkan di tempat lain di sepanjang garis depan. Hulia-Polia berada di Oblast Zaporizhia, jadi sudah jelas apa yang coba dicapai Rusia di sini, berdasarkan di mana sebagian besar serangan balasan Ukraina terjadi pada bulan Februari dan Maret. RBC Ukraine menambahkan bahwa dalam 10 hari pertama bulan Maret, pasukan Rusia melancarkan 1.400 serangan. Itu adalah indikator lain bahwa serangan musim semi telah dimulai, karena rata-rata bulanan adalah 1.800, antara September 2025 dan Februari 2026. Jika Rusia terus dengan laju seperti ini, mereka akan melancarkan lebih dari 4.200 serangan pada akhir bulan Maret. Seperti yang sudah kami sampaikan, strategi Putin hanya mengirim lebih banyak pasukan ke mesin pembantaian. Upaya Rusia untuk melawan derusifikasi wilayah Ukraina inilah yang menyebabkan jumlah korban jiwa besar-besaran yang kita lihat dalam beberapa hari setelah dimulainya serangan baru ini. Meski Putin berusaha keras mewujudkan rencananya untuk tahun 2026, rencana itu tetap akan gagal. Serangan balasan Ukraina memang jadi masalah besar bagi Putin, tapi ada masalah yang lebih besar lagi tanpa solusi bagi Rusia. Yang pertama adalah taktik yang terpaksa digunakan Putin di medan perang. Meskipun para blogger militer Rusia berteriak agar Rusia berhenti menggunakan taktik infiltrasi yang mereka gunakan sepanjang tahun 2025, serangan musim semi 2026 justru kembali ditandai dengan upaya-upaya menyusupkan unit-unit kecil tentara Rusia ke belakang garis pertahanan Ukraina. Rusia terpaksa mengambil pendekatan ini karena Ukraina memenuhi medan perang dengan drone FPV, sehingga serangan tank dan kendaraan lapis baja hampir mustahil di sebagian besar garis depan. Kendaraan yang bergerak lambat ini menjadi sasaran empuk bagi operator drone Ukraina, dan Rusia sudah harus menghadapi kenyataan kehilangan lebih dari 11.800 tank dan 38.800 kendaraan lapis bajanya menurut Kementerian Keuangan Ukraina. Pasukan Putin mulai kehabisan peralatan, dan dengan makin banyak drone, memakai sisa perlengkapan jadi sia-sia.
Infiltrasi bisa menciptakan kebingungan di belakang garis pertempuran. Namun jika Rusia ingin meraih kemajuan, berarti pada tahun 2026 mereka perlu melibatkan kendaraan lapis baja. Segelintir pasukan yang menyelinap ke tempat persembunyian yang pertahanannya lemah di belakang garis hanya akan efektif sampai batas tertentu. Taktik inilah yang berhasil dibalikkan oleh Ukraina dengan sangat sukses selama serangan balasannya. Namun Putin tampaknya berpikir bahwa sesuatu yang belum pernah berhasil dalam skala yang ia butuhkan akan menjadi jawabannya pada tahun 2026. Itu tidak akan terjadi. Ukraina akan mencegahnya dengan mengerahkan lebih banyak drone FPV seperti yang disebutkan tadi. Seperti yang dilaporkan oleh Kyiv Independent pada 24 Desember, Angkatan Bersenjata Ukraina diperkirakan akan menerima total 3 juta drone FPV pada akhir tahun 2025. Itu menunjukkan besarnya pasukan drone FPV yang dikumpulkan Ukraina untuk menghadapi serangan Rusia. Itu belum termasuk drone jarak jauh yang dipakai Ukraina menyerang Rusia atau drone jarak menengah yang telah dimasukkan ke persenjataan Ukraina untuk menyerang wilayah belakang Rusia di daerah pendudukan. Pasukan drone FPV ini telah digunakan untuk menciptakan zona mematikan di seluruh garis depan, terutama di wilayah yang menjadi target Rusia dalam kampanye musim semi mereka. Ukraina berhasil mendorong mundur pasukan Rusia dalam beberapa bulan terakhir, sehingga dapat menciptakan zona mematikan di wilayah yang sebelumnya diperkirakan akan dikuasai Rusia saat serangan musim semi. Apa yang dilakukan Ukraina dengan drone FPV ini adalah memaksa Putin mengambil langkah terkait strategi infiltrasi yang akan dia gunakan pada tahun 2026. Unit kecil Rusia mencoba menyelinap melewati zona mematikan ini. Yang berhasil lolos mungkin menunggu bantuan, tapi tidak akan mendapat dukungan berarti. Zona mematikan itu memutus penyusup Rusia dari garis depan, pasokan, bala bantuan, dan semua yang mereka butuhkan untuk mempertahankan posisi lemah mereka. Pada bulan-bulan awal tahun 2026, kita telah melihat hasil dari pendekatan Rusia. Ukraina secara sistematis menghancurkan para penyusup ini saat mereka melakukan derusifikasi di seluruh wilayah selatan. Jadi, fakta bahwa Putin akan kembali mengandalkan strategi yang sama musim semi ini memberitahu Ukraina bahwa pemimpin Rusia tersebut tidak memiliki ide baru. Ukraina tahu bagaimana cara melawan strategi ini. Hari-hari dan minggu-minggu dengan jumlah korban Rusia yang memecahkan rekor pada tahun 2026 membuktikannya. Sekarang, semua ini berarti serangan musim semi Putin gagal sebelum benar-benar dimulai. ISW menyatakan serangan ini jelas tidak akan memenuhi keinginan utama Putin pada 2026. ISW menyatakan sabuk pertahanan akan bertahan tahun ini dan keuntungan terbaik yang bisa didapat Putin hanyalah beberapa pencapaian taktis dengan biaya besar bagi militer Rusia. Kita mulai melihat gambaran awal biaya melalui jumlah korban yang muncul di awal serangan musim semi ini. Korban-korban itu sudah membuat Putin menjadi putus asa. Menurut RBC Ukraine, Putin mungkin terpaksa mengerahkan pasukan yang dimobilisasi dari Crimea ke Ukraina paling cepat pada bulan April. Itu menjadi masalah karena kehilangan pasukan yang dimobilisasi di Crimea membuat posisi Rusia di semenanjung yang dianeksasi secara ilegal itu melemah. Hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kampanye derusifikasi Ukraina telah berhasil. Dalam arti, memaksa Rusia menghabiskan tentara yang sebenarnya ingin digunakan sebagai bagian dari serangan musim semi. Tentara-tentara itu sudah tidak ada. Wilayah yang dulu dikuasai kini kembali ke Ukraina. Rusia juga telah kehilangan ribuan tentara pada tahap awal serangan musim semi, dan bahkan mungkin telah kehilangan pasukan elit Spetsnaz di wilayah selatan. Ukraina telah menggulung pasukan Rusia selama 2 bulan terakhir. Sekarang kita mulai melihat hasil dari hal itu, karena serangan musim semi Rusia dimulai dengan sangat tersendat, sehingga bahkan belum benar-benar berjalan. Faktor penting lainnya adalah Ukraina kini mampu menyerang lebih jauh ke wilayah yang diduduki, menghancurkan pusat komando dan titik militer Rusia. Drone Middle Strike sedang terbang dan sebagaimana disadari unit drone elit Rusia Rubicon, drone ini berbahaya serta merusak. Info selengkapnya di video kami. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan liputan perang Ukraina.